Kita awali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan kalbu kita untuk diisi dengan Al-Qur'an, dan kita mohon kepada Allah curahan pahala kepada guru-guru kita. Yang lebih khusus lagi adalah penulis buku Hirzul Amani. Sangat penting bagi kita untuk supaya meraih nikmat bertemu dengan beliau di akhirat. Sering-sering berdoa untuk para ahli Al-Quran, para ahli Al-Quran yang hidup zaman sekarang meyakini betul bahwa Al-Imam Asy-Syatibi waliyun min awliyaillah, karena terbukti dari berbagai segi ya keilmuan beliau tentang Al-Quran, ilmu qiraat dan 7 qiraat, 14 riwayat serta wajah-wajahnya untuk 30 juz diterangkan dalam 1000 bait saja. Ini sangat luar biasa. Maka karena itu para ulama Al-Quran berjuang untuk menghafal bait-bait ini, karena meliputi semua jalur bacaan Al-Quran yang beliau pahami, yang beliau praktekkan, yang beliau terima dari guru-gurunya. Semoga Allah curahkan rahmat padanya dan Allah pertemukan kita dengan beliau di akhirat. Kita lanjutkan kalau tentang yang dalam satu huruf yang sama. Mudah-mudahan sudah jelas, sudah paham semuanya. Atau ada yang kurang jelas, nanti disusulkan saja sampai bait 131. Dan bait 131 itu kekhususan wa qabla ya isnal ya'u fil la'i aridun sukunan awaslan fahwa yuzhiru mushila, bahwa di dalam bacaan wallahi ya isna ada bacaan wallahi dengan tashil, la-nya 2 harokat atau 4, wallahi ya'isna minal mahid atau wallahi ya'isna minal mahid atau wallahi ya'isna minal mahid. Wallahi itu diibdalkan hamzah menjadi ya, setelahnya ya bertemu dengan ya. Di sini tidak diidghamkan tapi diizharkan. Kalimatnya adalah wa qabla ya'isna ya'u fil la'i aridun sukunan awaslan fahwa yuzhiru mushila, diizharkan dengan tashil untuk supaya tashilnya terdengar jelas. Wallahi ya'isna atau dengan diibdalkan kepada ya, wallahi ya'isna ada sedikit berhenti saktah, tapi bukan saktah sebagaimana biasa 2 huruf atau 1 alif, tapi ini hanya sebentar saja supaya ada jelas bahwa dibaca dengan izhar. Itu bait 131. Kita lanjutkan bait 132. Babu idghamil harfainil mutaqaribain fi kilmatin wa fi kilmataini. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا كيرزقكم وثقكم وخلق كيرزقكم وثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك الجلاء وإدغام ذي التحريم طلقكن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا شفا لم تضق نفسا بها رم دواضن ثوى كان ذا حسن سآ منه قد جلا إذا لم ينون أو يكن تام مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا فزحزح عن النار الذي جاء فزحزح عن النار الذي حاء مدغم
wa fil kafi qafun wa huwa fil qafi udkhila khalaq kulla shay'in lak qusuran wa udhira idza sakana al harfu alladhi qablu aqbala wa fi dhil ma'arid ta'rujul jim mudghamun wa min qablu akhrij syat'ahu qad tasaqqala. Ya, kita awali dengan bait yang 132. Setelahnya kemarin kita mengkaji tentang idgham kabir pada dua huruf yang sama, mutamathilain, mim dengan mim, ha dengan ha, ain dengan ain, dan sudah dikemukakan untuk idgham kabir pada dua huruf yang sama ada syarat. Syaratnya adalah tidak tak mukhatab, bukan tak mutakalim, dan tidak bertanwin serta tidak bertasydid. Itu masih ingat? Seperti kalau yang tak mutakalim kuntu turaba tidak diidghamkan. Tak mukhatab anta tarzuqu, atau apa contohnya kemarin. Kemudian tanwin sami'un alim itu tidak diidghamkan. Untuk musaqqal musyaddad ya tamma miqat, walaupun dua huruf sama, mim dengan mim, ain dengan ain, tapi tidak diidghamkan karena ada penyebab, salah satu di antara empat. Jangan tak mutakalim, jangan tak mukhatab, jangan bertasydid, dan jangan bertanwin. Nah, sekarang kalau dalam mutamathilain begitu tidak diragukan, mutaqaribin lebih-lebih lagi, itu syarat itu harus pelihara itu. Mutamathilain saja begitu, apalagi mutaqaribin. Tapi kita perhatikan nanti. Wa in kilmatun harfani fiha taqaraba, apabila kita temukan dalam satu kalimah ada dua huruf yang berdekatan, fa idghamuhu lil qafi fil kafi mujtala, apakah semua kita temukan ada dua huruf yang taqaraba dalam satu kata bisa diidghamkan? Sebagaimana dalam mutamathilin tidak semuanya, ya. Demikian pula dalam mutaqaribin tidak semuanya. Nah, ada syarat-syaratnya. Nah, untuk satu kalimah, kalau dalam mutamathilin hanya salakakum dan manasikakum. Untuk mutamathilin, ya. Masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat. Ya, kita baca lagi supaya tidak lupa. Fa fi kilmatin anhu manasikum wa ma salakum mabaqil babi laisa ma'awwala. Jadi untuk mutamathilain disyaratkan dua kata. Adakah yang satu kata? Ada, hanya dua tempat. Manasikakum dan salakakum. Kalau ditemukan ada mutamathilan di tempat yang lain, terdapat pada satu kata, wa baqil bab laisa ma'awwala, yang lain-lain enggak, jangan dimasukkan ke dalam idgham. Untuk dua kata yang berbeda ada syarat, yaitu jangan tak mukhbir, tak mukhatab, muqtasi tanwin, dan musaqqala. 4 syarat harus diingat. Jangan tak mutakalim kuntu turaba, jangan tak mukhatab seperti anta tukrihu, jangan bertanwin seperti wasi'un alim, dan jangan bertasydid seperti tamma miqat. Itu semuanya tidak diidghamkan. Nah, kemudian ada yang khusus, yahzunka kufruhu, itu alasan banyak. Yang jelas itu yahzunka kulluhu, mereka ada yang mengizharkan, ada yang mengidghamkan.
Tetapi yang mengizharkan alasannya yang berbeda. Lalu kayak ada yang boleh idgham, boleh izhar, ya betagi ghaira, kemudian yaku kadziba yakhlulakum. Ini sudah dibahas. Wa ya qaumi mali itu idgham. Sedangkan qaumi Lut, ala Lut, ya ada yang mengizharkan izharu qaumin, satu kaum, tapi ternyata itu dibantah karena alasannya kurang kuat. Nah, sampailah kalimat ya isna minal mahyid. Nah, sekarang masuk kepada idgham mutaqaribain, idgham kabir. Kalau idgham shogir bahasan riwayat Hafs dan riwayat yang lain. Untuk as-Susi idgham kabir. Bahkan bukan hanya as-Susi tapi Abu Amrin. Namun dalam bahasan kitab ini hanya as-Susi. Walaupun demikian diperkenalkan oleh Imam Asy-Syatibi, ada jalur lain. Abu Amrin pun mengidghamkannya. Ad-Duri juga mengidghamkannya, tapi bukan jalur Asy-Syatibi. Karena Asy-Syatibi menulis kitab Hirzul Amani merujuk kepada kitab At-Taisir. Nah, di luar kitab At-Taisir ada yang mengidghamkan menurut jalur atau menurut riwayat Ad-Duri. Tapi di sini tidak dimasukkan. Namun ya Imam Asy-Syatibi dengan memperkenalkan, seakan-akan beliau bersabda berkata wa qutbuhu Abu Amrin Basri fihi tahaffala. Sebetulnya yang akan dibahas di sini idgham kabir itu hanya as-Susi. Tapi jangan kaget wahai para pengkaji bila mendengar idgham ad-Duri. Namun tidak melalui jalur Asy-Syatibi. Dan Asy-Syatibi mengingatkan saja ada jalur yang lain. Oleh karena itu beliau menggunakan kalimat waqutbuhu Abu Amrin. Beliau tidak berkata waqutbuhu as-Susi. Karena kalau waqutbuhu as-Susi seakan-akan menafikan ad-Duri dari Abu Amrin jalur lain. Ini beliau memperkenalkan ada jalur lain. Jangan kaget kalau riwayat ad-Duri pakai idgham kabir. Tapi itu bukan jalur Asy-Syatibi. Baik, kita masuk sekarang wa in kilmatun harfani fiha taqaraba fa idghamhu lil qafi fil kafi mujtala. Nah, saya sampaikan terkait dengan yang idgham mutamathilin ada manasikakum dan salakakum. Kalau idgham mutaqaribain adalah qaf dengan kaf. Dengan syarat itu juga. Wa hadza idza ma qablahu mutaharrikun. Disingkan wa in kilmatun harfani fiha taqaraba fa idghamuhu lil qafi fil kafi mujtala. Khusus qaf dan kaf. Idgham mutaqaribain terjadi pada satu kalimah, khusus idghamnya qaf terhadap kaf. Kalau idgham mutamathilin terjadi pada satu kalimah, khusus manasikakum dan salakakum. Nah, idgham mutaqaribain pada satu kalimah, khusus idghamnya qaf terhadap kaf. Itu pun ada syarat. Jangan semuanya. Kapan? Wa hadza idza ma qablahu mutarrikun mubinun. Apabila sebelum qaf hurufnya mutaharrik. Dan setelah kaf ada mim. Seperti apa? Yarzuqukum. Sebelum qaf adalah zu, berharokat. Wathaqakum. Sebelum qaf adalah sa, berharokat. Wa khalaqakum. Sebelum qaf adalah lam. Ini adalah idgham semuanya. Makanya dalam betnya juga ini luar biasa ya Imam Asy-Syatibi. Dalam bacaan betnya pun pas idgham. Kayarzuqukum wa
razaqkumu wa khalaqkumu. Ini sementara yang izhar dengan bacaan izhar sesuai wazannya. Ini kan sesuai dengan wazannya juga. Kayak razaqkumu wa thaqkumu wa khalaqkumu. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'il. Makanya betul-betul kalau Syekh Abdul Rashid kalau memulai pengajian itu menerangkan Hirzul Amani, selalu beliau mengatakan kita mohonkan rahmat kepada waliullah Al-Imam Asy-Syatibi. Selalu begitu beliau. Yakin betul ini bukan sembarang orang nih. Nah, padahal beliau adalah orang Cordova ya. Andalus. Nah, kalau Andalus kan Spanyol. Wa mitsaqakum azhir wa narzuqukan jala. Nah, tadi kan syaratnya adalah qaf kepada kaf ditemukan dalam satu kalimah, hendaklah didigomkan dengan syarat sebelum qaf hurufnya berharokat. Seperti zuqu, yarzuqukum, maka dibaca yarzuqkum. Wathaqakum, tha, maka dibaca wathaqkum. Demikian juga khalaqakum, khalaqa, laqa, maka khalaqkum. Bagaimana mitsaqakum? Sebelum qaf alif azhir, baca izhar itu. Wa narzuquka gimana? Ya jelas. Wa narzuquka ini gimana? Idgham apa enggak? Kan sebelum qaf zu, ya tapi setelah kaf tidak ada mim. Tadi kan syaratnya sebelum qaf huruf berharokat, sesudah kaf mim jamak. Narzuquka memang sebelum qaf zu mutaharrik, tapi sudah kaf adalah mim. Kata kalau mitsaqakum sesudah kaf mim, cuma sebelum qaf alif. Jadi ada kekurangan syaratnya di sini. Oleh karena itu mitsaqakum izhar, narzuquka juga izhar. Sekarang lanjutannya. Wa idghamu dzit tahrim. Di dalam surat At-Tahrim talaqunna idgham. Nah, ini masalah nih. Sebelum qaf lam ya mutaharik. Sebelum kaf tidak ada mim ini, tapi nun. Diidghamkan? Iya, diidghamkan. Kenapa? Oh, ini lebih pas betulnya daripada kum. Apa yang membuat lebih? Ahaqqu wa bit ta'nits wa jam'i usqila. Karena dengan adanya nun ta'nis itu lebih berhak untuk diidghamkannya qaf kepada kaf karena lebih berat daripada mim. Ini kalimatnya begitu tuh. Ahaqqu wa bit ta'nits wal jam'i usqila. Adanya nun lil jama'. Nunnya ini memberi makna jama' kan? Sebagaimana mim khalaqakum jama' mim itu. Tidak sekedar mim tapi mim jama'. Ini nun dan jam. Ya tapi kan nun bukan mim. Lebih lagi nun karena pakai tasdid lebih berat. Khalaqunna. Makanya wabit ta'nis wa jam'i usqila. Jadi untuk syarat pertama, manakala qaf dengan kaf bertemu, silahkan idghamkan bila setelah kaf ada mim jamak dan sebelum qaf huruf mutaharrik. Adakah selain seperti itu? Ya, sebelum qaf mutaharrik, sesudah kaf tapi bukan mim jamak. Boleh dengan syarat nun jamak. Tapi hanya satu tempat itu juga. Ya, ada yang lain. Nah, kalau pemnya yarzuquka tidak ada itu yarzuka. Tidak ada mim, tidak ada nun. Mitsaqakum izhar karena sebelum qaf huruf sakin alif. Jelas nih? Ada yang kurang jelas barangkali?
Ya, kita perhatikan kalimatnya. Wa in kilmatun harfani fiha taqaraba fa idghamuhu lil qafi fil kafi mujtala. Apabila satu kalimah mengandung dua huruf yang hurufnya mutaqarib seperti qaf dengan kaf, maka diidghamkan untuk qaf dengan kaf saja. Tidak semuanya mutaqarib dapat diidghamkan kalau terletak pada satu kalimah. Ini ada kekhususan, sebagaimana manasikakum dan salakakum diidghamkan hanya dua tempat. Demikian pula untuk mutaqaribain ada yang diidghamkan dalam satu kalimah, yaitu untuk qaf dan kaf dengan syarat sebelum qaf mutaharik dan sesudah kaf mim jamak. Salah satu di antara dua enggak ada, maka izhar. Seperti misaqakum dan narzuquka. Tapi ada kok tolakokun. Ya, khusus tolakokun saja. Karena memang dengan pertimbangan bahwa nun jamak ditaknis lebih berhak untuk mendapatkan idgham. Sebab idgham itu kan litakhfif. Dan tolakokuna untuk riwayat As-Susi itu berat. Makanya diidghamkan. In talakunna. Ya, lanjut. Wa mahma yakuna kilmataini famudghimun awaila kilmil baiti ba'du 'alal wila. Kapan saja bila ditemukan dua huruf mutaqaribain, yakuna itu na kepada taqaraba, kepada harfani, terdapat pada dua kalimah, beda kata, ya. Maka diidghamkanlah yang awalnya fi awaila kilmin al baiti ba'du 'alal wila. Ya, kita baca dulu nih syarahnya nih. Dari awal ya. Ini jitama' harfani mutaqaribani fi kalimatin kal qafi wal kaf fayajibul idgham lisusi fihi ma faqat wa hadha zahirun jali. Wa idghamul qafi fil kafi hadha yatimu bi syartaini. Al-awwal idza taharraka ma qabla al-qaf wa tsani idza kana ba'da al-kafi mim jam'in. Fa idza tahaqqaqa wajaba al-idgham wa ilaikal amsilah fil bait at-tali kayarzuqukum wa saqakum wa khalaqakum ya yarzuqukum wa saqakum kayarzuqukum wa saqakum wa khalaqakum wa mitsaqakum azhir wa narzuquka jala nahu yarzuqukum wa saqakum khalaqakum. Ini semuanya diidghamkan. Amma man faqada ahadus syaratain, amma pakai man ini ya. Min mungkin man faqada ahada syartain fayajibu fil izhar. Apabila tidak ada salah satu dari dua syarat maka izhar. Kanahwi misaqakum narzuquka wa qad jalalaka ma fuqida min asyartain fi kullin minhuma. Wa idghamu dit tahrimi talaq kunna qul ahaq wa bit ta'nits wal jam'i usqila. Sedangkan talaqakun dalam surat At-Tahrim untuk susi ada dua wajah. Al-idgham wal izhar. Wal idghamu aula wa ahaqqu. Silahkan untuk talaqakunna mau diidghamkan mau izharkan, tapi idgham lebih utama. Kenapa? Ma'a annahu lam yatahaqqaq asy-syartus tsani, padahal kan tidak memenuhi syarat ada mim jamak. Wa qama maqamah nun ta'nis mutaharrika musyaddadah. Ya, sebetulnya mim jamak tidak ada, tapi ada nun ta'nis mutaharrikah bertasydid, itu dalah alal jam'i, itu sama menunjukkan jamak. Wahya asqalu minal mim bikulli dzalik. Mim nun musaddadah lebih berat daripada mim jamak.
fakana al-idgham lil qaf wal kaf aula wa ahaqqu. Sehingga kalimat di sini qul ahaqqu. Kalau ahaqqu berarti ada yang tidak ahaqqu. Boleh-boleh saja tapi bukan ahaqqu. Tidak lebih ada yang tidak afdal. Baik, kita lanjutkan. Wa mahma yakuna kilmataini famudghimun awaila kilmil baiti ba'du 'alal wila. Wa in ijtama'a harfani mutaqaribani fi kalimataini fayajibul idghamu. Apabila bertemu dua huruf yang merupakan dua huruf mutaqariban dalam dua kalimah, maka wajib idgham idza kana harful awal ahadal hurufil ula min kalimatil baitit tali. Apakah semua yang mutaqariban itu yang kayak apa? Ada penjelasannya pada bait ini. Yang disebut huruf mutaqaribaini dalam idgham kabir jangan disamakan dengan mutaqariban dalam idgham shagir. Untuk idgham kabir yang dimaksud dengan mutaqaribain adalah kita temukan huruf shin, lam, ta, nun, ba, ra, dal, dad, sa, kaf, zal, ha, sin, mim, qaf, jim. Oh, banyak tuh. Ini masing-masing punya pasangannya ini. Jadi apabila semua huruf ini bertemu lah dengan teman-temannya ya, nanti akan ada contohnya nih. Ya. Untuk mengidghamkan berapa huruf tadi itu? Shin, lam, ta, nun, ba, ra, zal. Dal ya. Dad, sa, kaf, zal, ha, sa, mim, qaf, jim. 11 ya? 16. Oh iya 16 ya. Iya luar biasa nih, banyak. Ini harus hafal nih bait ini nih. Shifalam tadik nafsan biharum zawadanin sawa kana dha husnin sa'amin huqajjala. Agak susah memang menghafalnya ini. Harus diulang-ulang. Ada syaratnya. Walakin li idghamiha arba'atu syurutin fil baitit tali. Pertama samalah idza lam yunawwan. Nah, itu mah mutlak ya. Pada idgham shagir apa idgham kabir mutamathilan juga tidak munawwan. Dan juga yakun tak mukhatab. Bukan tak mukhatab. Wa ma laysa majzuman. Nah, tambah nih, tidak majzum wala mutathaqqala dan tidak bertasydid. Kalau yang mutamathilan tidak ada majzum tapi tak mukhbir. Untuk mutamathilin adalah bukan tak mukhbir, bukan tak mukhatab, bukan bertasydid dan bukan bertanwin, tidak bertanwin. Kalau di sini mungkin tidak ada buktinya untuk tak mukhbir. Tapi di sini tidak boleh tak mukhatab. Idza lam yakun munawwanan, tidak boleh diidghamkan huruf yang terdapat pada bait yang tadi apabila bertanwin seperti zulumatin salas. Tak menghadapi sa ini mutaqaribain ini. Namun karena bertanwin maka tidak diidghamkan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, idza lam yakun ta mukhatab khalaqta tina. Ta dengan ta mutaqaribain. Karena satu makhraj, cuma beda sifat. Kalau tak dengan sa beda makhraj, tapi sifatnya dekat. Ya, sama-sama mahmusah
Kemudian wasalis idza lam yakun majzuman. Nah, masalah majzum masih ingat lam yaku ya. Atau yabtaghi ghaira. Masih ingat tuh, wa may yabtaghi ghaira, kemudian yakhlu lakum. Masih ingat. Nah, di sini terangkat lagi untuk mutaqaribain. Maka huruf yang tercantum di dalam bait tadi jangan dalam posisi majzum. Walam yu'ta sa'atan. Tak kepada sin ini sebetulnya berhak untuk diidghamkan. Idgham kabir mutaqaribain. Cuma saja tak ini asalnya kan yu'ta. Ada lam, jadi lam yu'ta. Kan ata ya'ti. Utiya yu'ta. Ada lam, maka ada yang dihilangkan. Jadi hakikatnya ini bukan tak bertemu sin kalau tidak ada lam, tapi ya bertemu sin. Maka tidak termasuk yang berhak untuk diidghamkan. Yang keempat, idza lam yakun musyaddadan. Nah, ini syarat umum nih. Nahu la yadillu rabbi. Lam kepada ro ini sangat jelas dekatnya ini. Punya sifat bainiyah dua-duanya. Lin Umar, makharijnya juga sama, sifatnya banyak sama, tapi tidak diidghamkan untuk yadillu rabbi karena lam bertasydid. Fa kullu dzalika yamtani'u fihi al-idgham. Jadi dzulumatin salas karena tanwin, khalaqtatina karena tak mukhatab, lam yu'ta sa'atan karena majzum, la yadillu rabbi karena musyaddad, tidak diidghamkan, semuanya dibaca izhar. Terus yang idgham kayak apa? Wa ilaikal mawadi' allati tudghamu fihi al-huruf as-sabiqatu fil abyat at-taliyah. Ya, pada halaman berikutnya lebih diperjelas ya. Zulumatin thalas wa ma kunta thawiyan falabista sinin wa lam yu'ta sa'atan, kemudian asyadda dzikra lil haqqi karihun fala yahzunka qauluhum. Nah, ini semuanya tidak diidghamkan. Nah, yang fala yahzunka qauluhum, apa nih yang menyebabkan tidak diidghamkan? Allah yakuna ma qabla al-awwal makhfi. Oh, ini tambahan. Sama dengan yahzuka kufruh. Tanbihat kita baca dulu. Yusammi Syatibiyul bab bil mutaqaribain ma anna tajanus yadkhulu fih kaidghamid dal fit ta nahu al masajidu tilka. وذلك من باب الأعم الأغلب فالغالب في أمثلة هذا الباب أنها للتقارب والغالب في الإدغام عموما أنه للمتقارب. Ya, Imam Asy-Syatibi memasukkan istilah mutaqariban pada huruf-huruf ini yang menurut ulama yang lain itu mungkin lebih tepat tajanus, mutajanisain. Tapi Imam Asy-Syatibi melihatnya ini lebih umum. Lebih banyak mutaqaribnya dari huruf-huruf yang tadi itu. Maka diberi namalah mutaqaribain. Asyrutul khamsah hiya mawani'u idghamil mutaqaribin wal mutajanisin lam yaqa fil Qur'ani ta' mukhbir mutakallim inda muqaribin laha lihadza lam yadhkurha an-nadhim. Oh iya. Jadi kenapa tidak disebutkan tak mutakallim atau tak mukhbir? Karena contohnya juga enggak ada. Jadi bukan enggak boleh, karena memang tidak ada. Makanya kalau tidak ada enggak usah diangkat. Kalau dalam mutamathilin ada contohnya. Kuntu turaba untuk mutakallim. Tapi mutaqaribain enggak ada contohnya, makanya enggak usah diangkat. Baik, sekarang praktek idgham mutaqaribain
al-kabir. Fazuhzi' anin naril ladzi hahu mudghamun. Aduh. Fazuhzi' zuhziha jadi zuhzi' anin nar. Faman zuhziha anin nar faman zuhzi' anin nar. Alladzi hahu mudgham, haknya diidghamkan kepada ain. Wa fil kafi qafun wa huwa fil qafi udkhila. Ya. Fal ha tudghamu fil ain fi qawlihi faman zuhziha 'anil nar faqat. Jadi ini penjelasan dalam bait tidak bersifat usul ya, sebetulnya furu' ini. Karena memang cuma satu. Faman zuhziha 'anil nari faman zuhziha 'anil nar. Itu cuma satu tempat ternyata. Wal qafu tudghamu fil kaf wa tudkhalul kaf fil qaf wal mithal fil bait tali. Contohnya kalau qaf kepada kaf dan juga kaf kepada qaf ada. Itu pastilah qaf dengan kaf satu makhraj. Bedanya qaf lebih dalam kan, kaf agak ke depan. Ain dengan ha satu makhraj jelas. Wastal halqi beda sifat, kalau ha mahmusah ain majhurah, kalau ha rukhawah, kalau ain bainiyah. Nah contoh qaf kepada kaf, khalaq kulla syai, laq qusura. Wa udhira idza sakana al harfu alladhi qablu uqbila. Wa khalaq kulla syai lak qusura wa hadza fi mawdi' fi jami'il Qur'an. Nah, untuk khalaq kulla syai lak qusura artinya qaf kepada kaf, kaf kepada qaf silahkan di mana saja ditemukan selama memang memenuhi syarat, yaitu qaf bertemu kaf, qaf di akhir kata yang pertama, kaf di awal kata berikutnya, atau sebaliknya silahkan diidghamkan. Lakin idza sakana al-harfu alladhi qabla al-mudgham fayudhhira wa la yudghama wa hadha syartun khas li idghamil qaf fil kaf wal kaf fil qaf. Ada syarat lagi nih. Kalimatnya wa udhhira, maka diizharkanlah qaf bertemu kaf dan kaf bertemu qaf idza sakana al-harfu alladhi qablu, apabila sebelum qaf yang bertemu kaf atau sebelum kaf yang bertemu qaf hurufnya sakin, maka harus diizharkan. Contohnya ini ada di depan ya, contoh-contoh nanti kita baca nih. Wa fi dzil ma'arij ta'rujul jim mudghamun. Dalam surat Al-Ma'arij jim kepada huruf ta diidghamkan. Oh, ini mutaqarib ini. Jauh sebetulnya. Jim di tengah lidah, ta di ujung. Hanya punya kesamaan sama-sama syiddah barangkali situ. Sama-sama ya syiddah, ta adalah mahmusah. Mudgham. Kemudian wadada li ba'di sya'nihim mudghaman tala. Dad kepada shin. Oh, jauh tuh. Tapi diidghamkan juga. Akhrasyatahu. Jim apa ya, mana tadi? Oh, yang sudah ya. Wa fi dzil ma'arij ya. Wa min qablu akhrasyatahu qad tathaqqala. Akhraja syatahu qad urghima
idghaman kamilan. Wa inda sabilan shinu dzil arsy mudghamun wa dada li ba'di sya'nihim mudghaman tala. Shin kepada sin diidghamkan, fil arsy sabila. Dan dad kepada shin juga diidghamkan, li ba'di sya'nihim, li ba'd sya'nihim. Wa fi zuwijat sinun nufus mudghamun. Wa idzan nufus zuwijat. Itu tentu karena didahului oleh mad, maka akan termasuk mad lazim musaqqal kalimi. Wa tudghamu fi shin aidan fi ra'su syaiba, lakin bi khulfin anhu, di situ ada yang tidak. Baik, bait berikutnya al-hafil ain faman zuhzi' anin nari, surat Al-Imran. Wala yudghamu ghairuh, tidak ada lagi ain bertemu ha bertemu ain di seluruhnya, enggak ada lagi, karena ya hanya di sini saja faman zuhzi anin nar. Kemudian al-qaf fil kaf khaliqu kulli syai haitsu warad, haitsu waradat. Ini mah kalau qaf bertemu kaf di mana saja, tapi kalau ha bertemu ain cuma ini. Kaf kepada qaf laqu sura, ini juga ya silahkan saja kalau ditemukan lagi. Jim dengan ta dzil arsh dzil ma'arij, ya ta rujuk, ini diidghamkan. Wala yujadu ghairuha, cuma satu tempat. Jim kepada shin akhrash syata'ahu, hanya satu tempat. Ila dzil arsy sabila, idza ila dzil arsy sabila li ba'di sya'nihim bil ikhtilas. Ini untuk dad kepada shin idgham, tapi bisa juga ikhtilas. Jadi kalau ikhtilas izhar, hanya dibaca sedikit. Li ba'di sya'nihim, li ba'di sya'nihim. Susah ikhtilasnya ini. Kemudian wa idzan nufuz zuwijat ma'a thalathatil arid. Silahkan. Idzan nufuz zuwijat boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Kembali kepada kaidah awal bahwa idgham kabir seperti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Demikian pula wa idzan nufuz zuwijat, wa idzan nufuz zuwijat, wa idzan nufuz zuwijat. Kemudian ar-ra'su syaiba bil khulfi, ini ada 2 wajah, ada yang mengidghamkan, ada yang tidak. Halaman berikutnya, walidzalikil mun turbu sahlin zaka syadha dafa thamma zuhdun sidquhu zahirun jala. Wa tudghamu dal fi asyrati ahruf wa hiya ta wasin wadzal wasyin waddad watha wazzai wassad wadha waljim. Wa yushtaratu li idghami dal fiha syartun fil bait tali. Khusus pembahasan dal. Kalau tadi kan ha kepada ain cuma satu tempat. Qaf kepada kaf ya di beberapa tempat silahkan. Tapi kalau qaf dengan kaf ada kekhususan. Boleh bertemu qaf dengan kaf dalam satu kalimat, diidghamkan dengan syarat. Tadi sudah disebutkan syaratnya. Yaitu ya setelah kaf ada mim jamak, dan sebelum qaf hurufnya berharokat. Yarzuqukum
Kalau wathaqakum harus izhar. Kemudian tadi mitsaqakum karena sebelum qaf adalah huruf sakin tidak diidghamkan tapi izhar. Ada syaratnya. Jadi diulang lagi bahwa idgham mutaqaribain, idgham kabir untuk satu kalimah hanya idgham qaf kepada kaf dengan syarat sebelum qaf mutaharrik dan sesudah kaf mim jamak. Itu. Nah, kemudian sekarang yang kalau beda kata, kalau tadi kan dalam satu kata ya, yarzuqukum satu kata. Kalau beda kata banyak yang bisa didghamkan. Ada 16 huruf. Dan untuk huruf dal banyak pasangannya. Tadi untuk huruf ha hanya ain kan gitu. Kemudian jim hanya shin, akhraja syat'ahu jadi akhraj syat'ahu. Untuk jim hanya ta. Ya, ma'arid ta rujuk. Tapi untuk dal banyak pasangannya. Di sini sebutkan walidali kilmun, turbun, sahli, ya ta, sin, zal, shin, dad, ya, sa, zai, shad, wa dan jim. Nah, manakala kita temukan huruf ta di akhir kata bertemu dengan huruf dal, maaf. Manakala kita temukan huruf dal di akhir kata qad, umpamanya gitu kan. Tapi qad sukun ya. Jadi sebetulnya ini adalah sajada, pokoknya kan berharokat ya. Nah, bertemu dengan huruf ta atau sin atau zal atau shin tapi beda kata. Itu silahkan siap-siap idgham. Kok pakai siap-siap? Lihat dulu syaratnya terpenuhi apa enggak. Emang ada syaratnya? Ada. Syaratnya apa? Walam tuddgham maftuhatan ba'da sakinin biharfin bighairi ta'i fa'lamhu wa'mala. Wa syartu idghamid dal fil hurufil asyrah alla takuna maftuhatan ba'da sakinin. Pertama, dalnya jangan maftuh setelah sakin. Setelah huruf yang sakin. Apabila dal itu maftuhah ba'da sakin imtana'al idghamu, tidak boleh diidghamkan seperti li Dawud Sulaimana. Da menghadapi sin. Kan di atas tuh dal boleh bertemu, bila bertemu sin silakan idgham. Apabila beda kata, da di akhir kata, sin di awal kata berikutnya, idghamkan. Oh enggak, dengan syarat dong. Apa syaratnya? Syaratnya sebelum dal bukan huruf sakin. Di sini li Dawud, sakin itu wawu. Wawu yang membuat wawu dibaca panjang. Yaitu bau mad. Atau ba'da zalika, dal bertemu zal, idgham dong. Enggak, karena sebelum dal ada ain sakin. Ba'da dharra, dal menghadapi dhad, kan di atas dhad juga idgham karena ain sakin. Enggak. Illa idza waqa'a ba'daha ta fayajuzul idgham. Masih ada pengecualian lagi. Kecuali di dalam kecuali. Wadzalika fi mawdi'aini, dal setelah sakin kada, dan sesudah dal huruf ta. Nah, kalau huruf ta mah boleh katanya katazigu. Ba'da dal setelah ain sakin. Tapi sesudah dal itu tak. Ini mah fa'lam dzalika jaidan wa'mal bihi. Ingat-ingat tuh. Jadi dal berharokat
boleh diidghamkan manakala bertemu dengan salah satu di antara ta, sin, zal, shin, dhad, tha, zai, shad, dha, jim. Dengan syarat yaitu dalnya berharokat fathah tanpa didahului sakin. Ada tuh dalnya fathah tapi diidghamkan juga padahal setelahnya sakin. Kada tazigu, kad tazigu, ba'da tauqidiha, ba'd tauqidiha. Oh ya, itu mah pengecualian lagi. Pengecualian di dalam pengecualian. Kecuali apa? Kecuali dal itu menghadapi huruf ta. Sudah khusus saja untuk ta. Kenapa? Soalnya dal dengan ta itu satu makhraj. Sifatnya banyak yang sama. Dal dengan ta. Ya sama-sama syiddah. Satu makhraj. Makanya ya sudahlah untuk dal menghadapi ta. Walaupun setelah huruf sakin idghamkan saja. Ya baik, kalimat halaman berikutnya al-mawadhi'u allati tudghamu fiha al-huruf sittah asyar. Ada 16 huruf yang diidghamkan dal kepada ya huruf yang 16 ini. Ad-dalu fi asyrati ahrufin lakin yushtatu li-idghami ad-dal fi hadzal ahrufi syartan wa huwa alla takuna ad-dalu maftuhatan ba'da sakin fa in tahaqqaqa dzalika imtana al-idghamu nahu li Dawud Sulaiman. Dal yang maftuhah itu jangan setelah sakin illa idza waqa'a ba'daha ta fa yajuzul idgham fi mawdi'ain kada tazigu kad tazighu ba'da tauqidiha ba'd tauqidiha. Sedangkan yang lainnya ta al-masajidu tilka al-masajid tilka ya. Ada sinin ada sinin min ba'di dzalik min ba'd dzalik. Tapi di sini boleh bil ikhtilas min ba'di dzalik ya. Wal qalaidu dzalik wal qalaid dzalik. Wa syahida syahid wa syahid syahid ba'd dharra yuris thawab turis zinata nafqis suwa'a ba'd zulmi wa qatala Dawud Jalut. Al-mawad allati tudghamu fiha al-hurufu as-sitta asyar. Oh iya, Dawud Jaluta kenapa bisa diidghamkan? Karena dalnya bukan maftuhah tapi madmumah. Tadi kan maftuhah kan, dal yang maftuhah yang menjadi syarat tadi itu. Tapi kalau dalnya madmumah itu bab lain. Itu masuk kepada teori umum. Gimana kepanjangan? Capek teing? Baik. Sekarang murojaah. Karena kemarin kan Ustaz Irfan, Ustaz Asim tidak hadir walaupun membaca mungkin di rumah. Tapi kita murojaah dulu sekilas dari wadunaka al-idgham al-kabira wa qutbuhu Abu Amrinil Basri fihi tahaffala. Ya, dari halaman 68. Sambil bagi yang hadir ya kita mengingat kembali semakin kuat insyaallah.
Wa dunakal idgham al-kabir wa qutbuhu Abu Amr al-Basri fihi tahfala. Silakan ambil kaidah idgham kabir yang dipelopori oleh Abu Amr al-Basri, walaupun yang dimaksud dengan As-Susi tapi disebut Abu Amrin karena ada jalur lain Ad-Duri juga mengidghamkan idgham kabir. Fa fi kalimatin anhu manasikum wa ma salakum wa baqil babi laisa muawwala. Idgham kabir pada dasarnya berlangsung manakala bertemu huruf akhir di kata pertama dengan huruf awal di kata terakhir. Jadi artinya dalam dua kata. Fi kalimatin, ada enggak dalam satu kalimat? Ada, yaitu fa fi kalimatin anhu manasikum wa ma salakum wa baqil babi laisa muawwala. Untuk dalam satu kalimah hanya lafaz manasikakum dan salakakum. Itu diidghamkan, silahkan. Ini bahasan tentang idgham kabir dalam mutamatsilain ya. Dua huruf yang sama, kaf dengan kaf. Pada dasarnya idgham kabir itu berlangsung manakala bertemu kata huruf yang terletak di akhir kata sama dengan huruf pertama di kata yang berikutnya. Fihi huda ya, itu baru diidghamkan. Tapi kalau hanya satu kata tidak terdapat kecuali dua tempat, manasikakum dan salakakum. Nah, wa ma kana min mithlaini fi kilmatihima fala budda min idghami ma kana awwala. Apabila ditemukan dua huruf yang sama, pertama terletak di akhir kata bertemu dengan huruf yang sama di awal kata berikutnya, yaitu pada dua kata, maka idghamkanlah seperti ya'lamu ma fihi huda tubi'a ala qulub wal afwa wa'mur. Ini semuanya diidghamkan. Tapi ingat ada syaratnya. Syaratnya ada 4. Pertama, idza lam yakun ta mukhbirin. Yang diidghamkan atau huruf akhir di kata yang pertama bertemu dengan huruf awal di kata yang berikutnya itu bukan tak mutakallim, bukan tak mukhbir, seperti kuntu turaba. Tu di situ kan aku, bertemu dengan turaba, jangan diidghamkan. Demikian pula tak mukhatab, anta tukrihu, tak tu tidak diidghamkan. Demikian pula yang berharokat tanwin, wasi'un alim u'a. Karena un enggak diidghamkan, tapi kalau u'a diidghamkan tuh. Tapi kalau un tanwin tidak diidghamkan. Keempat, tidak bertasydid. Kalau bertasydid enggak, seperti tamma bertemu dengan mim jangan diidghamkan. Sebab kalau diidghamkan akan hilang satu huruf. Tammiqat, satu huruf hilang. Sebab tamma itu kan dua huruf. Bila tammiqat hilang satu huruf. Waqad azharu fil kaf yahzunka kufruhu idzin nunu tukhfa qablaha litujammala. Tapi untuk yahzunka kufruhu gimana? Oh, itu diizharkan saja. Kenapa? Karena sebelum kaf ada nun diikhfakan. Ikhfa itu untuk keringanan dan idgham untuk keringanan. Udah ringan mau ringan lagi, habis dong. Nah, kira-kira begitulah. udah dikasih ringanan masih nawar aja. Udah jangan. Cukup aja satu keringanannya. Yahzunka kufruhu. Kan indah tuh. Fiha litajmula. Kemudian bait berikutnya. Wa indahumul wajhani fi kulli mawdi'in tasamma li ajal hadfi fihi mu'allala. Di antara di kalangan para ahli al-ada, para ahli baca riwayat As-Susi, ditemukan ada pilihan bacaan antara izhar dengan idgham. Kapan itu? Pada hal-hal berikutnya alasannya ada. Seperti ia betagi. Ia betagi itu asalnya ia betagi ghaira. Karena dalam posisi majzum maka ia betagi jadi pendek. Ketika dibaca ri ra mau diidghamkan silahkan sesuai dengan rasmul kalam rasmul Quran.
Ghain bertemu ghain. Ghain pertama di akhir kata, ghain kedua di awal kata, boleh diidghamkan dengan memperhatikan tulisan. Tapi memperhatikan ilmu, ini yabtaghi itu kan sebenarnya yabtaghi cuma gara-gara majzum maka dibaca ghain, saya mau izhar saja. Silahkan. Ya, begitulah bahasa. Boleh izhar, boleh idgham. Apalagi yang seperti yabtaghi, yaku kadziban. Wa iyyaku kadziban. Bila tidak majzum itu yakunu. Karena majzum yakun, bahkan yaku. Sudah dihilangkan waw, dihilangkan nun. Mau idgham gimana? Saya mah lihat hurufnya aja. Kuka idgham boleh. Saya enggak mau idgham karena ini sudah dihilangkan dua huruf, tetap aja dianggap aslinya saja. Umpamanya majzumnya saja yakun, cuma di sini yaku. Kalau yakun tentunya izhar. Mau izhar silahkan. Wa iyyaku kadziba. Yakhlu lakum. Yakhlu khala yakhlu. Ini juga sebetulnya ada waw yang tersembunyi. Mau dipandang ada sehingga diizharkan. Mau dipandang lihat yang ada saja, yang terlihat lam dengan lam idgham, mangga silahkan. Bagaimana ya qaumi mali summa ya qaumi man bila ya qaumi man itu bila khilaf alal idgham. Untuk ya qaumi mali kan ada yang dihapus juga. Sebagaimana yabtaghi ada ya disembunyikan, ya qaumi ada ya disembunyikan. Di sini idgham apa izhar? Boleh enggak pilihan? Oh enggak, di sini mah enggak boleh dipilih. Ini mah harus idgham saja. Kan sama-sama dong. Ada yang disembunyikan yaitu ya, beda yang disembunyikannya. Kalau yabtaghi, ya yang disembunyikan itu adalah huruf asal dari bagha yabghi. Yakunu, nun, kana itu huruf asal. Yakhlu, waw huruf asal, khala yakhlu. Sedangkan ya qaumi, ya bukan huruf asal. Itu mah huruf sambung. Karena kaum usul asalnya. Ya itu adalah mudhaf ilaih. Kalau yabtaghi, ya bukan mudhaf ilaih. Oleh karena itu ya qaumi mali hukumnya idgham saja. Walaupun pada dasarnya secara ilmu nahwu ya qaumi itu asalnya ya qaumi. Karena kalau sekiranya tidak ada ya yang dihapus, ya qaumu. Munada itu kalau tidak diidhofatkan dibaca dhammah. Ya Adamus kun anta. Ya, Adamu. Nah, kemudian bila diidghamkan ya ukhta Harun kan ukhta mansub. Apabila mudhaf ilaihnya adalah anak mutakalim otomatis ikut harokat ya, makanya ya qaumi. Jadi ya qaumi tetap idgham bagai ya qaumi mali atau ya qaumi man bila khilafin tanpa ada perbedaan alal idgham la syakka. Kemudian bagaimana ala Lut? Dengar-dengar ada yang mengizharkan. Kira-kira gitu ya. Ala Lut tidak mau alut. Izhar saja. Alasannya apa? Alasannya likaunihi qalilah hurufin. Karena ala sedikit sekali hurufnya. Jangan diidghamkan dong. Gak bisa. Alasan itu gak bisa diterima. Kenapa? Ada yang lebih sedikit kok. Dari ala Lut. Tapi sepakat kan idgham. Yaitu laka kaida. Ya. Jadi roddahu man tanabbala. Dibantah. Kalau ala Lut diizharkan dengan alasan karena ala itu sedikit hurufnya. Dibantah oleh yang tanabbala, oleh orang-orang yang terkemuka dengan alasan apa membantah? Dengan alasan ada yang lebih sedikit daripada ala, yaitu laka kaida. Kalau ala kan a panjang, jadi ini sama 3 huruf, laka cuma 2 huruf.
lebih sedikit daripada ala. Tapi kan sepakat idgham. Bi idghami lak kaida. Jadi gimana ala Lut? Ya salah alasan kamu. Boleh alasan lain? Saya kasih pendapat ya. Tapi ini juga agak benar. Kira-kira gitu. Saya kasih pemikiran. Kalau mau cari alasan, alasannya jangan sedikit huruf ala, tapi ada i'la lisanihi, tapi ada huruf illah yang keduanya. Ala yaitu a, kan huruf illah. Nah kalau itu yang jadi alasan, mungkin aku angkat jempol kira-kira gitu. Tapi itu juga idza sahha. Bila bisa diterima, nah itu angkat jempol alasannya. Idza sahha la'tala. Fa ibdalu min hamzatiha, fa ibdalu min hamzatin haun asluha. Karena ala itu adalah ibdal dari ha. Ala asalnya ahla. Makanya kalau kita sebut ahlu atau alu kan? Ali Imran, ahli Imran. Ahlun Nabi, alun Nabi, ali Muhammad, ahli Muhammad. Jadi ala itu ibda dari hamzah. Apa hamzah? Asalnya hamzah berubah menjadi alif. Asalnya ha berubah jadi hamzah, berubah jadi alif begitu. Ala asalnya ahla, alalut asalnya ahlalut. Lalu hamzah, lalu ha diibdalkan jadi hamzah, jadi a'lalut. Dan tidak ada dua huruf hamzah, yang pertama berharokat, yang kedua sukun dengan dibaca sukun kecuali diibdalkan kepada alif. Di mana-mana itu. A'mana, amana. Riwayat Hafaz, kalau yu'minu tetap yu'minu, tapi kalau a'mana jadi amana. Kalau Waros apalagi? Amana yu'minu. Kalau Hafaz kan yu'minu, asalnya yu'minu. Untuk dhammah menghadapi hamzah dibaca sukun hamzahnya. Tapi untuk fathah hamzah pertama diibdalkan kepada alif. Sepakat itu semua ulama qiraat. Tapi kalau yu'minu enggak sepakat. Ada yu'minu, ada yu'minu. Nah, disinilah ahlalut hamzah dirubah jadi hamzah. Apa ha dirubah jadi hamzah. Jadi a'lalut. Setelahnya a'lalut enggak ada yang membaca a'la. Makanya diibdalkan menjadi alif ala. Wa qad qala ba'dun nas min wawin nubdila. Ada yang berkata ala itu awala. Seperti qala qawala. Artinya man tanabbala tadi ya, menentang bacaan izhar alalut bila alasannya karena ala sedikit huruf. Tapi kalau alasannya bukan itu, masih dipertimbangkan. Apa alasannya? Ala itu a hamzah bertemu dengan huruf illah. Ala wawu atau alif. Nah, itu bisalah secara kaidah bahasa bisa diterima. Tapi untuk bacaan ini boleh enggak? Urusan baca Quran bukan dasarnya bahasa, tapi talaki. Itu ujung-ujungnya begitu tuh. Makanya di halaman berikutnya ada kalimat al aslu kalimah ala fi qaulan. Al aslu awala qulibatil wawu alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha fasarat ala. Ada juga yang mengatakan al aslu ahla ubdatul ha hamzatan sakinah sehingga menjadi a'la, ubdatul hamzah sakinah alifan menjadi ala. Ya. Baik. Jelas mudah-mudahan. Ini mah maraton.
Murojaah namanya juga. Kalau dulu mas saya sering mendengar pasaran Ramadan Alfiyah, dikebut gitu, ngerti gak ngerti dibaca aja. Saya sering tuh mendengar dulu itu di kampung. Katanya Ramadan saya mau di pasaran